Hai semuanya, kembali di channel aku, Alivia. Seperti biasa, aku mau cerita alur drama Korea. Kali ini, aku mau bahas drama Mouse yang bikin tidurku nggak tenang karena memikirkan siapa psikopat sebenarnya. Hehe. Tapi aku mulai episode 1 dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya teman-teman tidak ketinggalan video updatean terbaru alur drama lainnya. Drama Mouse menceritakan tentang seorang polisi Jong Barem yang diperankan oleh Lee Seung Gi yang taat pada hukum. Namun hidupnya berubah drastis setelah dia bertemu dengan psikopat. Detektif bernama Go Mu-chi yang diperankan oleh Lee Hee Jun. Dia menjadi detektif untuk membalas dendam pada psikopat yang telah membunuh kedua orang tuanya. Lalu ada Oh Bong Yi yang diperankan oleh Park Joo Hyun, siswi SMA yang jago bela diri. Karena sebuah trauma di masa lalu, dia menyadari satu-satunya orang yang dapat melindunginya adalah dirinya sendiri. Dia kini tinggal bersama neneknya. Dan Choi Hong Joo yang diperankan oleh Kyung Soo Jin, seorang sutradara berbakat yang dijuluki Sherlock Hong Joo. Dia sering bolak-balik ke kantor polisi untuk menggali informasi. Gimana sih cerita drama ini? Langsung aja kita ke alur dramanya. Scene dimulai pada tahun 2000 di Taman Hiburan Hewan Guryong. Siswa taman kanak-kanak melihat ular hitam di kotak kaca. Salah satu anak melihatnya seorang diri di belakang. Ketika guru menjelaskan mengenai ular, bocil itu pergi sendiri di sisi lain. Dia mengeluarkan tikus hidup dari tasnya dan memasukkannya dalam kotak kaca ular tadi. Hal itu membuat ular langsung mengejar tikus untuk memangsanya, membuat anak-anak terkejut dan kabur. Namun bocil itu yang memasukkan tikus justru melihatnya dengan santuy. Nggak ada takut-takutnya si bocil itu. Scene beralih ke 5 tahun ke depan di tahun 2005. Seorang anak terlihat memasuki gereja seorang diri dan mengatakan kepada Tuhannya bahwa dia terlahir berbeda. Kemudian scene beralih ke 10 tahun yang lalu, yaitu di tahun 1995. Terlihat seorang wanita turun dari taksi. Wanita itu lalu menggunakan telepon umum untuk memberitahu saudaranya bahwa salju turun dengan lebat, sehingga taksi tidak bisa mengantarkannya sampai rumah. Ketika wanita itu hendak berjalan, seorang bocil menangis dan meminta tolong. Dia mengatakan kepadanya mobil ayahnya tergelincir di jalan dan tidak bisa bergerak. Setelah mendengar itu, wanita tersebut mengikuti anak itu menuju mobilnya. Ketika hendak mengecek kondisi ayah si bocil, tiba-tiba seorang pria memukulnya, lalu membunuhnya dengan sadis. Dan anak kecil itu pun hanya menangis histeris. Beberapa hari kemudian, seorang penyelam yang sedang menyelam dalam air menemukan tubuh wanita tanpa kepala. Setelah dilakukan tes DNA pada tubuh wanita tersebut, ternyata wanita itu bermarga Song, wanita yang hilang seminggu lalu saat perjalanan pulang. Wanita itu bernama Song So ya teman-teman. Polisi melakukan penyelidikan dan menyimpulkan pembunuhan itu dilakukan oleh pelaku kejahatan yang sama karena tingkat kerusakan jasad dan tanda di tangannya mirip dengan korban lainnya. Hal ini menambah jumlah korban dari headhunter, seorang psikopat edan yang membunuh korbannya dengan memotong kepala. Di sisi lain, Presiden mengunjungi Badan Kepolisian Nasional dalam upaya menurunkan tingkat pembunuhan. Sementara seorang profesor doktor genetika dan kriminolog bernama Dr. Daniel Lee berada di Inggris sedang mengajar tentang gen psikopat. Dia menjelaskan bahwa gen psikopat besar 100% identik dengan gen psikopat yang dia temukan. Beberapa hari kemudian, Daniel Lee menghadiri pertemuan anggota parlemen di Korea yang sedang merapatkan proposal rancangan undang-undang dan berbicara mengenai temuannya. Dia mengatakan bahwa orang yang memiliki gen psikopat tidak memiliki gen emosi, sehingga
Gen psikopat dapat dideteksi melalui tes DNA sejak dalam kandungan. Tes DNA psikopat akurasinya 99% dan 1% adalah gen jenius. Gen DNA seorang psikopat dan jenius sangatlah mirip, sehingga dokter pun tidak bisa membedakannya. Anggota majelis memutuskan pemungutan suara. Akhirnya, rancangan undang-undang itu ditolak, sebab pihak oposisi memiliki lebih banyak suara dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia. Sementara Han So Jun bersama istrinya Ji Eun yang sedang hamil kedatangan Daniel ke rumah mereka. So Jun dan Daniel sudah berteman lama. So Jun bertanya apakah Daniel sudah menemukan pembunuh Jennifer adiknya. Daniel pun mengatakan belum, padahal sudah 7 tahun berlalu. Daniel menghibur So Jun untuk melupakan Jennifer, karena So Jun menderita atas apa yang menimpa Jennifer. So Jun lalu mengantar Daniel menuju hotel tempat Daniel menginap. Scene beralih ke bus tua dengan 4 orang keluarga. Sang ayah menuju mobil yang sedang berhenti di depannya, menanyakan arah ke tempat perkemahan. Keluarga tersebut tiba di perkemahan, tetapi perkemahan ditutup karena salju yang lebat, dan tangki airnya dimatikan. Ketika hendak mengambil air, si ibu diserang oleh pria yang akan membunuhnya. Si ayah menyelamatkan si ibu dan menyuruhnya berlari. Si ibu masuk ke mobil dan hendak menyalakan bus tua itu, tapi tak kunjung jalan. Lalu si ibu menyuruh kedua anaknya untuk bersembunyi. Akhirnya si ibu mati digorok psikopat Edan tadi. Psikopat itu tidak berhenti dan berusaha membunuh 2 anak kecil yang bersembunyi di bus. Anak pertama yang bernama Muwon keluar untuk menyelamatkan adiknya yang bersembunyi dan dia pun berakhir dikeprek. Beberapa jam kemudian pemilik tempat perkemahan hendak membuka tangki air. Lalu dia mendapati mayat tanpa kepala dan segera melaporkan ke pihak polisi. Lalu polisi datang ke TKP dan membawa bocil yang dikeprek tadi ke rumah sakit. Seorang detektif bernama Park Du-sok menanyakan ciri-ciri dari pembunuhnya kepada Muji karena dia juga kehilangan putrinya. Muji lalu menunjuk gambar di rumah sakit. Dia mengatakan itu pelakunya. Polisi mendatangi rumah Ji Eun dan So Jun untuk menggeledah rumah mereka. Oh iya, bocil tadi bernama Muji ya teman-teman, dan kakaknya bernama Muwon. Ternyata gambar yang ditunjuk Muji adalah gambar dokter bedah saraf Han So Jun. Polisi lalu menggeledah rumahnya dan mencari alat bukti. Muji yang menyelinap ke mobil polisi menyerang So Jun dengan gunting. Lalu dia secara tidak sengaja jatuh, dan manusia salju di halaman rumah So Jun pun ikut jatuh. Ternyata dalam manusia salju itu ditemukan kepala ibunya Muji yang terbunuh di perkemahan. Dasar psikopat edan. Akhirnya So Jun dibawa ke kantor polisi, tapi pengadilan membebaskan karena hanya kesaksian seorang bocil yang bernama Mochi tadi. Dan So Jun mengatakan di hadapan wartawan bahwa bukan dia yang membuat manusia salju. Lalu istrinya yaitu Ji Eun muncul. Ji Eun mengatakan bahwa So Jun lah yang membuat manusia salju di halaman dengan bukti foto yang diambil oleh Ji Eun dan menunjukkan di hadapan wartawan. Mendengar pernyataan So Jun, Daniel menarik So Jun dan menanyakan adiknya yaitu Jennifer, yang dia yakini dikeprek juga olehnya. So Jun yang edan menceritakan alasan membunuhnya karena Jennifer mengaborsi bayinya. Mendengar itu, Daniel marah besar, tidak menyangka teman lamanya yang membunuh adiknya. Ji Eun meminta Daniel menguji DNA bayi yang dikandungnya. Hasilnya, DNA bayinya adalah calon psikopat. Ji Eun pun putus asa karena dia akan melahirkan calon psikopat seperti ayahnya yang edan. Ketika Ji Eun sedang memikirkan kandungannya, ada wanita lain yang sedang mengandung juga, dan bayinya juga memiliki gen psikopat. Dia mengatakan kepada Ji Eun bahwa dia akan melahirkan putranya.
dan membuktikan bahwa Dr. Danili salah. Flashback lagi ke tahun 2000. Seorang bocil tadi di adegan pertama menemukan seorang tikus di jalan. Dia memikat tikus itu dengan kacang dan memasukkan tikus itu ke dalam tasnya. 5 tahun kemudian di tahun 2005, anak tersebut tumbuh menjadi anak SD. Guru memanggil ayahnya karena perilaku anaknya yang aneh dengan membunuh seekor kelinci dan membelah perutnya. Anak tersebut bernama Jae-hoon. Usai berkonsultasi dengan gurunya, ayahnya lalu membawanya pulang. Jae-hoon mengatakan kalau dia membelah perut kelinci, hal itu membuat ayahnya marah dan memukulnya. Hal itu membuat Jae-hoon dendam kepada ayahnya, sehingga di hari berikutnya, Jae-hoon membunuh ikan kesayangan ayahnya dengan menuangkan amonia dan membawa anak anjing keluar rumah lalu dibantainya. Jae-hoon mengatakan kepada adiknya yang bernama Jae-min untuk tidak mengadu kepada ayahnya. Ketika ayahnya pulang dari kantor, ayahnya kaget melihat ikannya pada mati. Ayahnya pun bertanya kepada Jae-min, tapi Jae-min tidak menjawab karena takut pada Jae-hoon. Namun adik perempuannya yang bernama Jae-hee mengidap autisme mengatakan kepada ayahnya. Mendengar itu, ayahnya pun memukuli Jae-hoon. Lanjut, Jae-hoon kemudian mengajak Jae-min keluar dengan menipunya untuk melihat anak anjing yang dibunuhnya. Ketika sedang mendoakan anak anjing itu, Jae-hoon mendorong Jae-min ke dalam lubang kuburan dan akan menguburnya hidup-hidup. Jae-min pun menangis. Namun ibunya datang tepat waktu dan mengeluarkan Jae-min dari lubang tadi. Ibunya mencekiknya dan berteriak seharusnya dia tidak melahirkan monster sepertinya. Ibunya itu tidak lain adalah Ji-eun, teman-teman, si mantan istri headhunter Sojun. Ji-eun ternyata melahirkan anak psikopat dan tinggal bersama dengan suaminya yang baru. Anak laki-laki yang berdiri di gereja di awal tadi ternyata anak dari psikopat Sojun yang bernama Jae-hoon. Dia mengatakan kalau Tuhan tidak pernah menjawab doanya. Di akhir episode 1, Jae-hoon terlihat naik ke lantai atas untuk mencari adik-adiknya yang bersembunyi di kamar atas. Dia membawa pisau di tangannya yang telah digunakan untuk menikam ayah tirinya. Dan episode 1 pun berakhir dengan kematian ayahnya. Oke teman-teman, itu dia alur cerita drama Mouse episode 1. Ditunggu episode 2, 3, 4, 5, 6 nya ya teman-teman, karena aku ketinggalan. Tapi semoga kalian gak bosan. Oke teman-teman, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen supaya aku semangat bikin videonya. Thank you ya teman-teman. Kalian juga bisa berkomentar di bawah jika kalian ingin diceritakan alur drama lainnya. Oke teman-teman, thank you. See you on my next video. Dadah.